Baik, saya di sini akan menjelaskan materi sejarah Afrika yang kelima yang berjudul Analisis Karakteristik Masyarakat Afrika Pra-Imperialisme Eropa. Nah, di bagian ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama itu hubungan Afrika dan Eropa sebelum abad ke-19. Nah, sebelum abad ke-19, kontak Afrika dengan Eropa sebenarnya sudah berlangsung sejak pelayaran Portugis pada abad ke-15. Namun, hubungan ini masih bersifat terbatas, tidak merusak struktur sosial, dan lebih berupa pertukaran komoditas antara elit politik dan pedagang. Nah, pertemuan ini menyebabkan difusi budaya, penyebaran makanan, teknik pertanian, musik, praktek keagamaan, hingga penyakit endemik. Nah, memasuki abad ke-19, pengaruh Eropa semakin kuat karena aktivitas pelayaran dan perdagangan yang meningkat, termasuk produksi hasil pertanian untuk ekspor dan perdagangan budak yang makin intensif. Ciri-ciri masyarakat pada masa ini yaitu terbuka terhadap interaksi luar, namun tetap mempertahankan aturan lokal. Struktur masyarakat masih kuat dan mandiri, serta hubungan terjadi dengan prinsip setara, bukan hubungan penjajah atau terjajah. Baik, yang materi yang kedua yaitu jaringan perdagangan Afrika sebelum abad ke-15. Nah, sebelum Eropa datang, Afrika sudah memiliki sistem perdagangan yang maju dan kompleks. Wilayah Afrika Barat menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan jalur sungai, kafilah, dan pasar besar yang diatur masyarakat Mande dan Hausa. Mereka memperdagangkan garam, besi, ternak, beras, emas, mani-mani, dan juga herbal, dan barang mewah lainnya, hingga menjangkau Sahara, Afrika Utara, dan Teluk Guinea. Nah, Afrika Tengah dan Timur juga memiliki jaringan mapan, termasuk jaringan Swahili dari Somalia sampai Mozambik. Nah, tradisi ramah dan keterbukaan terhadap perdagangan luar sudah lama berkembang jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis. Nah, ciri masyarakat Afrika pada jaringan ini yaitu mampu membangun hubungan ekonomi lintas wilayah dan lintas etnis, mempunyai sistem pajak, hukum, dan diplomasi yang tertata. Selanjutnya, struktur dagang yang sudah kuat sehingga kedatangan Eropa awalnya dianggap gangguan. Untuk submateri yang ketiga yaitu pasang surut hubungan Afrika-Eropa hingga abad ke-19. Nah, hubungan intensif dimulai dengan Portugis yang masuk Afrika bukan hanya mencari India, tetapi juga ingin menguasai perdagangan emas. Mereka menukar barang Eropa dengan emas, gading, rempah, dan juga budak. Di Afrika Utara dan Timur, mereka bertemu perlawanan yang kuat seperti di Swahili, Ottoman, dan Ethiopia. Nah, selama interaksi itu, orang Afrika tetap memiliki aturan lokal seperti landlord stranger, pajak, sewa tanah, dan sidang adat atau palaver. Nah, Eropa juga membangun tanaman baru seperti jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan juga nanas yang memperkaya sistem pertanian Afrika. Nah, memasuki abad ke-19, perdagangan budak menurun dan digantikan komoditas seperti minyak kelapa sawit, kacang tanah, dan hasil hutan. Nah, perubahan ini memicu ketegangan politik, perang lokal, dan perebutan kekuasaan antara kelompok pedagang Afrika, Arab, dan juga Eropa. Nah, ciri masyarakat Afrika pada masa ini yaitu adaptif terhadap perubahan ekonomi global, masih memiliki kontrol terhadap jalur perdagangan dan aturan lokal, dan juga terjadi dinamika politik internal yang kuat tanpa intervensi kolonial langsung. Nah, untuk submateri yang keempat yaitu perbudakan di Afrika. Nah, sebelum Eropa datang, sudah ada 3 jenis perbudakan, yaitu perbudakan tradisional, seperti hasil perang, hukuman, dan juga ritual. Yang kedua, perbudakan Islam, lebih longgar tetapi juga tetap mengizinkan perang untuk mendapatkan budak. Yang ketiga itu perbudakan Atlantik yang dipicu dengan kedatangan Eropa. Nah, setelah Spanyol membuka pasar budak untuk Amerika pada tahun 1501, perdagangan budak Afrika berubah menjadi industri besar. Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, dan elit Afrika terlibat dalam penjualan manusia secara massal. Nah, dampaknya sangat besar. Populasi menyusut drastis, perang dan penangkapan budak menghancurkan banyak kerajaan, penyakit baru menyebar, masyarakat Afrika mulai tergantung pada ekonomi luar yang akhirnya melemahkan kekuasaan politik mereka menjelang kolonialisme pada abad ke-19. Ciri masyarakat Afrika pada tahap akhir pra-imperialisme ini yaitu mengalami kemunduran populasi dan stabilitas politik akibat perdagangan budak.
struktur sosial terganggu, beberapa kerajaan juga runtuh, dan juga pengaruh luar semakin besar dengan membuka jalan menuju kolonialisme. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi sejarah Afrika yang kelima. Saya ucapkan terima kasih.